Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Niputu Santi Iswari Anjani dengan NIM 221103170, nomor absen 21 dari kelas 3P. Di sini saya akan membawakan ujian tengah semester saya mengenai rangkuman artikel materi 2-7, konsep dasar PPKN SD. Baik, di sini saya akan menyampaikan artikel pertama materi 2, yaitu dengan judul Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menumbuhkan Kedisiplinan Norma Siswa Sekolah Dasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan kedisiplinan norma siswa sekolah dasar. Adanya pendidikan maka akan timbul dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri dengan lebih baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mengajarkan normal dan moral dengan mengamalkan Pancasila. Adanya kedisiplinan membuat proses pendidikan yang ada pada sekolah dasar akan membuat siswa tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan sekolah. Simpulannya adalah dengan menerapkan norma akan masuk ke dalam pembentukan karakter pada anak. Baik, di sini saya akan melanjutkan artikel 2, yaitu materi 3 mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan judul artikel Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Pancasila melalui Keteladanan dan Pembiasaan di Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila melalui keteladanan dan pembiasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila melalui keteladanan atau role model dilakukan dengan cara meningkatkan sisi religius siswa, memberikan bimbingan dan melatih ketaatan siswa untuk mematuhi tata tertib, membangkitkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air, menanamkan sikap demokratis pada siswa, mengajarkan peduli sosial, dan melakukan pembiasaan dilakukan dengan sikap toleransi beragama, saling mencintai, dan menghargai sesama manusia. Baik, di sini saya akan melanjutkan menyampaikan artikel 3 materi 4 mengenai pentingnya undang-undang dan pentingnya konstitusi. Artikel yang saya bawakan dengan judul Eksistensi Konstitusi sebagai Dasar Negara dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan. Keberadaan konstitusi dianggap penting bagi suatu negara karena membatasi kekuasaan penguasa dan menjamin hak-hak rakyat dan mengatur suatu negara. Baik, selanjutnya akan membahas artikel 4 materi 5 mengenai pentingnya keutuhan negara Republik Indonesia dengan judul NKRI Harga Mati, penanaman nasionalisme dan patriotisme melalui pendidikan karakter berbasis sejarah kearifan budaya lokal. Kritikan dan celotehan kita merupakan bukti bahwa pemuda sebagai fungsi kontrol masih tetap hidup di dalam masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah memiliki fungsi sebagai pembangkit jiwa nasionalisme yang luntur di saat ini. Cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI yaitu menjaga kekayaan Indonesia, saling menghormati perbedaan, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, dan menaati peraturan. Baik, selanjutnya adalah artikel 5 materi 6 mengenai penegakan HAM di Indonesia. Judul artikelnya adalah Interpretasi HAM dalam Ideologi Pancasila dan implikasinya terhadap persatuan dan kesatuan di Indonesia. HAM dalam ideologi Pancasila menghendaki setiap elemen masyarakat dapat menegakkan dan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan berupa hak asasi manusia pada dasarnya juga terdapat di dalam ideologi Pancasila. Baik, selanjutnya adalah artikel terakhir, yaitu artikel 6 materi 7 mengenai kemerdekaan mengeluarkan pendapat dengan judul artikel Kedudukan Hukum People Power dan relevansinya dengan hak kebebasan berpendapat di Indonesia.
Artikel ini hadir untuk mengkaji kedudukan hukum people power yang dikaitkan dengan gerakan konstitusional, mengingat penafsiran berkaitan dengan people power di Indonesia masih sangatlah beragam. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deduktif. People power dikaitkan dengan hak konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Tentu, selama masih dalam koridor yang diamanatkan oleh UUD 1945, maka people power yang dimaksud dianggap aktivitas yang konstitusional. Namun sebaliknya, jika people power tersebut di luar koridor Undang-Undang Dasar 1945, di mana ditujukan untuk menggulingkan dengan paksa pemerintahan yang sah, maka akan secara otomatis dianggap sebagai pergerakan inkonstitusional. Baik, sekian pemaparan artikel yang sudah saya rangkum. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.